akan masuki acara inti berupa pemaparan materi dan juga diskusi interaktif yang akan dipandu oleh Saudara Teguh selaku moderator. Kepada Saudara Teguh, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, suara saya jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Yang terhormat kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. Juga yang terhormat kepada Ibu Dr. Mimi Mariani Rusli dan seluruh peserta yang saya banggakan. Sebelumnya, ketika saya dihubungi panitia untuk menjadi moderator acara ini, saya sedikit tertarik dengan tema dari acara ini, di mana tema dari acara ini kurang lebih membangun masyarakat inklusi yang ramah dan terbuka terhadap masyarakat atau orang dengan disabilitas. Sebelumnya, kalau kita berbicara tentang sebuah keramahan, kita akan sangat terikat dengan norma dan kesantunan sosial, di mana ketika kita bersikap ramah, itu juga menunjukkan bahwa kita juga bersikap baik terhadap orang lain, pada siapapun. Tapi keramahan itu disandingkan dengan keterbukaan terhadap penerimaan. Orang yang menerima juga otomatis harus adalah orang yang terbuka terhadap berbagai macam ataupun karakteristik manusia. Kita tidak dalam kerangka tahap kesempurnaan bagaimana fisik manusia harus setara, tetapi dalam hal ini ketika kita berbicara tentang penerimaan, maka semua orang harus menerima, baik itu maupun tinggi atau pendek ataupun bagaimana wujudnya, selama dia masih bernama manusia, ada keterbukaan untuk menerima. Jadi menarik tema ini saya kira dengan adanya virtual talk show untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa kesejahteraan sosial, yang saya kira bahwa kita berada di lingkup kesejahteraan sosial, kita juga tidak akan asing dengan pendampingan sosial. Jadi yang namanya pendampingan ya harus paham dengan siapa yang didampingi. Maka tentunya ketika acara ini nanti selesai dilaksanakan, besar harapannya seluruh peserta juga memiliki pemahaman yang lebih, tidak hanya secara teoritis tapi juga secara praktis. Artinya dapat langsung diterapkan ketika dia bertemu ataupun turun ke lapangan untuk melakukan serangkaian pendampingan. Nah, pembicara talkshow kita pada pagi hari ini adalah seseorang yang sangat mumpuni dalam isu disabilitas, dan kita juga hari ini juga bersiap-siap bahwa 4 hari lagi adalah disabilitas internasional, yang mudah-mudahan peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi juga membawa perubahan dan dampak yang begitu positif kepada kita semua. Nah, pembicara kita hari ini adalah Ibu Dr. Mimi Mariani Rusli. Beliau adalah salah satu alumnus Universitas Indonesia S2-nya, kemudian S3 juga di Vrije University, Netherlands, tahun 2016. Kalau saya membaca serangkaian kurikulum vitae beliau, serangkaian karya tulisnya adalah berkaitan dengan disabilitas netra, mulai dari Braille dan yang lain. Di pembicara kita di pagi hari ini adalah beliau yang sangat mumpuni. Nanti diskusi ini atau penyampaian materi setidaknya akan berlangsung sampai pukul 11 kalau sesuai
tour yang diberikan oleh panitia, dan selanjutnya kita akan lanjut dengan serangkaian diskusi sampai kira-kira nanti mendekati jam 12. Jadi silahkan disimak, dan saya akan membaca ketika nanti ada pertanyaan. Saya akan sedikit membaca dari kolom chat. Misalnya nanti sekiranya pertanyaan itu menarik, maka silahkan nanti bisa ditampilkan videonya untuk bertanya secara. Dan perlu diketahui saya juga seorang disabilitas, low vision, karena nystagmus syndrome. Tapi apapun itu, peringatan Hari Disabilitas tahun ini dan tentunya virtual workshop kali ini harus memberikan perubahan yang besar pada kita yang mengikuti kegiatan ini. Untuk selanjutnya, waktu saya aturkan kepada Dr. Mimi Mariani Rusli. Waktu kami aturkan. Selamat pagi. Pagi. Ya. Apakah suara saya cukup keras? Cukup. Dengar ya? Yeah. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Himakes ya. Ya, untuk ilmu kesejahteraan sosial ya. Terima kasih bahwa kampus UNED, terutama Himakes, merayakan Hari Disabilitas Internasional ya. Kemarin juga kita dilakukan diskusi atau seminar. Halo? Halo. Keras? Karena di saya suaranya agak naik turun nih, Mas. Di tempat saya ini stabil walaupun pakai jaringan seluler. Oke ya, saya pelan-pelan ya. PowerPoint presentasi saya sudah bisa ditayangkan ya, karena saya sudah kirim ke panitia ya. Oke. Mas, saya boleh tahu saya dapat paparan waktu berapa menit sebelum kita dialog tanya jawab? Setidaknya ada waktu 1,5 jam. 1,5 jam termasuk tanya jawab? Mboten, untuk materi saja. Ya, berarti oke. Tanya jawabnya kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Ya, saya akan coba karena akan lebih menarik kalau kita akan lebih banyak diskusi, ya. Baik, saya pengen tahu dulu nih pada mahasiswa KESOS, apakah dalam perkuliahan ada mata kuliah atau sub mata kuliah disabilitas yang dimasukkan dalam mata kuliah? Boleh saya tahu apakah ada mungkin pembahasan disabilitas dalam mata kuliah tertentu? Belum. Tidak, belum ya. Tidak ada sama sekali. Belum tahu juga Kak, karena masih semester 1. Oh, semester 1. Yang kakak kelas semester 3, 5, 7 mungkin yang bergabung hari ini? Oke, Ibu Mimi, di Universitas Jember, khususnya di ilmu kesejahteraan sosial itu untuk pendidikan disabilitas kurang deh, Bu, dari segi. Jadi kurang ya, belum diberikan pemahaman ya. Saya kencangkan saya punya. Oke, saya mau mengeraskan suara saya dulu. Ya, kalau belum ada sama sekali, berarti saya akan mulai sangat dasar tentang apa itu disabilitas, lalu siapa itu penyandang disabilitas, lalu bagaimana mengikutsertakan mereka dalam masyarakat yang inklusi. Ya, karena topik teman-teman adalah bagaimana membuat masyarakat yang inklusi, gitu ya. Nah, jadi saya sangat terbuka kalau misalnya saya bicara terlalu cepat atau ada yang tiba-tiba ingin ditanyakan, mungkin moderator bisa langsung interupsi atau teman-teman bisa langsung tulis chat langsung bertanya.
tanya gitu ya. Karena ini bentuknya, kalau saya baca adalah social welfare, peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas ya, mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial. Saya mengharapkan di akhir paparan saya dan diskusi kita bisa mendapatkan satu pemahaman baru. Nah, saya mulai dengan apa itu disabilitas ya. Sebelum saya menjelaskan siapa penyandang disabilitas, lalu kita akan masuk pada masyarakat inklusinya. Nah, disabilitas itu beberapa tahun lalu itu lebih dikenal sebagai kecacatan dan ketunaan atau kelainan. Ya, ternyata istilah ini kecacatan, ketunaan, kelainan ini ternyata setelah dievaluasi ya tidak banyak memberikan keuntungan pada pemenuhan hak orang-orang dengan disabilitas. Ya, teman-teman, saya ini mengalami kebutaan di usia 17 tahun, itu buta total. Tetapi gejala kemunduran penglihatannya saya alami di sekitar usia 10 tahun. Melalui cerita saya mengharapkan teman-teman peserta hari ini bisa merubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Ini tujuan kita hari ini. Ya, supaya teman-teman bisa mengembangkan kapasitas tentang pemahaman disabilitas. Goals-nya adalah kita harus punya paradigma baru, mengubah mindset kita menjadi lebih positif dan lebih benar tentang apa itu disabilitas, siapa itu penyandang disabilitas, dan apa itu dan bagaimana mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam masyarakat inklusi. Sehingga peringatan HDI yang dirayakan dari tahun ke tahun memberikan makna perubahan yang lebih positif, ya. Nah, jadi ketika saya mulai mengalami kemunduran penglihatan, orang tua saya tentu mengajak saya berobat, ya. Salah satu dokter menyarankan pada orang tua saya untuk Mama, Papa, Mimi ini diistirahatkan aja dari sekolah karena kami duga ini saraf matanya lemah. Jadi kalau bisa jangan dibiarkan dia membaca, menulis, menggunakan penglihatannya seperti nonton televisi dan lain sebagainya. Dengan cara itu mungkin berharap penglihatan Mimi menjadi sembuh. Dengan saran seperti ini, pasti orang tua saya memenuhi sarannya dan ingin melakukan saran dokter. Ya, jadi dan kurang lebih 7 tahun, saya juga terus memahami bahwa saya sakit, yaitu sakit mata. Seperti hal layaknya orang sakit pilek, sakit batuk, sakit gatal-gatal, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau saya bermain di lingkungan tetangga, selalu saya mengatakan, tolong dong ambilkan, saya nggak kelihatan karena mata saya sakit. Tolong dong bacain buku cerita, mata saya sakit. Tolong dong di televisi itu ada gambar apa ya, mata saya sakit. Jadi ada kebanggaan tersendiri, ada kepercayaan diri sendiri ketika mengatakan mata sakit dan minta tolong, gitu ya. Nah, tetapi ketika dokter mengatakan penyakit kamu belum bisa sembuh, nggak ada obatnya, setelah 7 tahun orang tua saya berusaha sedemikian rupa, dari dokter ke dokter, dari paramedis ke paramedis yang satu ke satu lainnya, akhirnya seorang dokter mengatakan, wah ini belum ada obatnya. Nah, buat saya yang di tahun 70-an itu belum dikenal kata disabilitas, karena dikenalnya kata cacat. Nah, buat saya untuk mengubah sakit mata menjadi cacat mata sama dengan buta, sama dengan tunanetra itu nggak mudah. Ya, ada kesedihan yang luar biasa, ada ketidakterimaan yang sangat luar biasa, dan bahkan ada penolakan yang sangat luar biasa untuk mengubah sakit mata menjadi cacat mata atau cacat netra. Kenapa? Karena di tahun 70-an, 80-an itu, masyarakat umum termasuk keluarga saya, ataupun teman-teman sepermainan saya, dia hanya memahami kalau cacat itu orang yang tidak berguna, masa depannya suram. Dan saat itu di tahun 70-80, kalau orang dengar tunanetra atau buta atau picek istilah lamanya, ya, atau istilah Jawanya banyak sekali, nah langsung berpikir ya sama dengan pijat, sama dengan ngamen, sama dengan ngemis dan lain sebagainya, sama dengan nyanyi gitu ya. Mungkin pijat dan musik baru di tahun 80-an ke sini gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi stigmatisasi diri yang membuat saya merasa sangat luar biasa malu kayak gitu. Ya, oleh karena itu saya nggak bisa menerima kondisi itu. Kenapa? Karena stigma masyarakat tentang orang buta itu
adalah hal-hal yang negatif, yang nggak mendorong tumbuhnya rasa percaya diri, bahkan sebaliknya membuat saya menjadi lebih malu, lebih takut, dan lebih khawatir kayak gitu. Ya, ini cerita saya. Saya berhenti di cerita saya ini. Jadi ketika saya tahu mata saya nggak bisa sembuh, langsung saya harus langsung saya defend, menolak. Enggak dong, masa saya gitu kan? Nah, langsung apa yang dilakukan oleh orang tua saya? Terus berusaha mencari pengobatan yang lebih baik agar saya bisa sembuh. Karena 7 tahun saya dipelihara harapan oleh dokter saya bisa sembuh. Nah, ketika saya 7 tahun itu berobat, saya tidak ke sekolah, ya, saya hanya di rumah, membantu mama, papa, dan sebagainya. Nah, ketika orang tua saya tahu saya menjadi cacat, ya, langsung perlakuannya beda. Wah, ini nggak bisa apa-apa nih. Ya, akhirnya saya dilayani, dibantu, dikasihani, dititip pesankan pada kakak adik saya, jaga ya, jangan sampai bla 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 gitu kan. Sementara ketika saya sakit mata itu, ya, saya masih bisa bantu mama saya, kadang saya masih bisa ikut bermain gitu kan ya. Walaupun saya mengatakan saya belakangan mata saya nggak jelas gitu dan sebagainya. Nah, saya berhenti di sini ya, bahwa ada perlakuan beda ketika orang tua saya tahu bahwa mata saya nggak bisa disembuhkan lagi. Ya, saya diperlakukan lebih, bukan dimanja, dikasihani, dibantu, dilayani gitu kan ya, disuruh diem aja, jangan banyak bergerak, takut kebentur, nanti luka, nanti jatuh gitu kan ya, bahkan udah nggak usah main di rumah aja dan lain sebagainya. Oke, saya berhenti di sini ya untuk membuat teman-teman bisa melakukan refleksi. Oke, maaf saya tutup pintu supaya lebih sunyi. Oke ya. Jadi silakan teman-teman melakukan refleksi terhadap cerita saya. Ya, boleh teman-teman tulis, boleh teman-teman ungkapkan dalam hati. Ya, kalau berdekatan dengan teman silakan merefleksikan. Ya, ini cerita saya. Cerita tentang bagaimana saya mengalami perlakuan ubah dari yang saya sakit sampai saya cacat. Ya. Satu kisah lagi teman-teman ya untuk menambah refleksi ya, karena tujuan kita mengubah paradigma baru, mempunyai paradigma baru dan mengubah mindset. Karena masalah disabilitas ini masalah mindset kita. Kalau mindset kita masih negatif, masih menstigma, nggak akan selesai ya. Nah, saya cerita lagi. Kalau kita menggunakan kata cacat sama dengan disabilitas yang kita pahami sekarang ini adalah satu, misalnya kalau sekarang teman-teman ada promo, ya promo baju di Ramayana, katakanlah gitu ya, promo baju di Ramayana, beli 3 dapat 2 gratis 2 gitu kan ya, walaupun masa pandemi kali ya, jadi kita ada promo nih ya, atau kita beli online lah terserah gitu kan, wih jor-joran, beli 3 gratis 2 gitu kan, nah, akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Pasti kita beli gitu kan, karena wah mumpung nih beli 3 dapat gratis 2, jadi dapat 5 gitu kan ya, 5 potong baju. Pergilah kita belanja atau online atau offline, sampai di rumah kita teliti ternyata ada satu baju tuh yang cacat, dalam arti lubang, ada nodanya, ada sobeknya gitu kan, kancingnya nggak lengkap gitu ya. Sebagai kita yang beli baju dengan kondisi cacat ya, kondisi yang nggak bagus ini, wajar secara manusiawi kita nggak akan pakai baju itu. Karena ini belinya harga murah, toko sudah membuat ketentuan tidak boleh diganti gitu kan, tidak boleh ditukar gitu kan. Nah, secara manusiawi ya kita nggak akan pakai itu baju. Kenapa? Ya, kita malu. Ya, masa kita pakai baju sobek? Masa kita pakai baju ada nodanya gitu kan? Apa yang akan diomong orang? Oh, itu orang kok pakai bajunya sobek ya, gitu kan? Nah, apa yang kita lakukan terhadap baju yang cacat ini? Nah, sebagai orang yang sangat manusiawi, wajar aja dia akan simpen baju ini di lemari, atau dia kasih orang, atau baju ini
jadikan kain lap, gitu ya. Nah, itu menandakan ya refleksi atau analogi yang mengatakan berarti kalau kita menggunakan kata cacat pada orang cacat, kita akan memperlakukan sama seperti baju cacat. Dalam arti orang cacat itu yang anggota keluarga kita malu. Kita malu pergi sama orang cacat. Lalu akhirnya karena kita malu dilihatin orang kan? Seperti kita pakai baju cacat, kita malu. Orang-orang akan lihat, itu orang pakai bajunya sobek gitu kan. Orang itu pakai baju ada kotorannya, nodanya. Emang dia nggak cuci? Emang dia nggak punya baju lain gitu kan ya? Akhirnya demikian pula yang kita lakukan terhadap anggota keluarga kita yang cacat. Wah, itu orang tuntun siapa ya? Kok pakai kursi roda ya? Kok matanya kok semua ya? Kok meler-meler ya? Kok dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya kita minta anggota keluarga kita yang cacat itu ya di rumah aja. Ya. Atau kita kirim dia ke panti sosial. Atau kita kirim dia ke SLB yang berasrama. Ya, kalau bisa sih ya dimasukkan lagi ke rahim emaknya gitu kan. Untuk dilahirkan baru gitu. Nah, saya berhenti cerita saya sampai baju cacat dianalogikan dengan orang cacat. Nah, saya masuk pelan-pelan pada pemahaman disabilitas. Ya, saya mengharapkan teman-teman tetap bisa fokus mengikuti paparan saya yang cukup panjang. Saya akan berhenti dalam 1 jam. Kita akan tanya jawab, akan jauh lebih baik kita melakukan diskusi, ya, daripada kita searah aja. Nah, oleh karena itu, disabilitas itu yang tadi saya katakan di awal, itu nggak sama dengan kita harus bergeser, ya, kecacatan juga dengan ketunaan ataupun dengan kelainan, ya. Nah, supaya kita nanti di ujungnya bisa memasukkan kami ke dalam masyarakat inklusi, teman-teman harus punya paradigma baru dengan mindset yang betul. Nah, disabilitas itu sejak tahun 90-an, Komnas HAM itu meminta kita untuk tidak lagi menggunakan kata cacat, kata tuna, kata lain, tetapi menggunakan kata disabilitas. Yaitu terjemahan bebas dari kata disability. Ya, sebab payung hukumnya adalah disability. Kalau teman-teman lihat perundang-undangan tingkat nasional maupun internasional, itu semua ditulis adalah Convention on the Right of Person with Disability. Juga penyandang cacat, dan atas gerakan organisasi disabilitas di tahun 2016 Undang-Undang 97 tentang penyandang cacat sudah direvisi, sudah diganti dan sudah tidak berlaku. Sekarang menjadi Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Ya, jadi kalau teman-teman yang sangat berminat tergerak dengan bidang disabilitas ini, Undang-Undang 8 2016 dengan turunan peraturannya itu menjadi wajib kita baca. Kalau misalnya ada yang ingin menulis skripsi tentang ini, silakan membaca Undang-Undang 8 2016 dengan segala turunan peraturannya serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitasnya. Ya, jadi payung hukumnya adalah disability. Ya, tapi teman-teman dengan bebas menggunakan kata different ability atau kebutuhan khusus silakan aja. Ya, nah, lalu disabilitas setelah diminta oleh Komnas HAM, ya, menggunakan istilah disability, Komnas HAM dengan semua organisasi disabilitas menerjemahkan dengan bebas disability menjadi kata disabilitas, ya, seperti university menjadi universitas, creativity menjadi kreativitas. Sekarang kita mau paham apa itu disabilitas, ya. Disabilitas itu bukan keterbatasan, juga bukan kerusakan, bukan keterbatasan atau handicap, bukan kerusakan, bukan impairment. Nah, kalau kita paham dua ini, kecenderungan kita adalah ya udah cacat, nggak bisa apa-apa, gitu kan? Kalau kita melihat seperti baju yang cacat itu kan orang dilihat dari atas sampai ke bawah, bahkan dinilai orang itu gimana sih, kok pakai baju sobek keluar gitu kan? Jadi penilaiannya utuh dari kepala sampai kaki, dari fisik maupun psikis, jasmani maupun rohani, gitu kan? Ya, jadi orang dinilai. Begitupun kalau kita menuntun orang cacat. Wah, yang dituntun pasti akan dinilai sedemikian rupa. Bahkan kalau saya pergi saat itu jadi tahun 70-an dengan tongkat saya juga akan lihat itu siapa ya? Kok orang ini kok keluar sih?
Harusnya kan orang cacat di rumah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus punya satu pemahaman bahwa untuk bisa mengubah disabilitas tidak mau kita pahami sebagai cacat adalah disabilitas itu bukan terbatas, bukan impairment. Apa itu terbatas? Nah, kalau kita sering ngomong kan, bahkan proposal, TOR kita tuliskan, kita akan membantu memperhatikan orang-orang dengan keterbatasan gitu kan. Atau sekarang juga mahasiswa dengan keterbatasan gitu kan. Seolah-olah orang yang menulis atau yang bicara tentang membantu orang dengan keterbatasan, seolah-olah yang ngomong itu nggak punya keterbatasan. Coba teman-teman refleksikan, apakah kita semua di sini yang ikut kegiatan webinar hari ini, apakah tidak punya keterbatasan? Kalau kita mau renungkan, setiap ciptaan Tuhan pasti mempunyai keterbatasan masing-masing. Keterbatasan atau handicap itu merujuk atau merefer pada aktivitas, pada kegiatan. Jadi ada yang bisa masak, ada yang bisa main bola, ada yang bisa menulis, ada yang bisa mengarang, ada yang bisa mengambil barang tinggi, ada yang nggak nyampe, dan sebagainya. Itu keterbatasan setiap orang. Yang satu sama lainnya nggak sama. Nah, keterbatasan ini harus kita kembalikan pada konsep ciptaan Tuhan yang memang setiap orang dilahirkan masing-masing punya keterbatasan. Oleh karena itulah kita hadir ya kita hadir dengan banyak orang untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain untuk bisa saling melengkapi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Jadi itulah konsep keterbatasan itu adalah milik semua orang. Ya, jadi oleh karena itu keterbatasan itu kita nggak bisa katakan milik saya orang yang nggak bisa lihat ini atau milik teman-teman yang hadir hari ini adalah orang disabilitas. Disabilitas sama dengan enggak, ya. Tetapi kita semua, baik yang special need maupun tidak, baik yang disability ataupun tidak, setiap orang punya keterbatasan. Silakan teman-teman refleksikan, apakah kita bisa mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan. Dan oleh karenanya kita diciptakan tidak sendirian oleh Sang Maha Pencipta. Kita diciptakan dengan banyak orang supaya kita bisa saling melengkapi. Ya, jadi kalau kita nggak nyampe ngambil barang tinggi, bukan itu tuh pendek sih badan kamu gitu kan? Atau kita tambah lagi dengan istilah-istilah yang menyakitkan hati, cebol lah dan lain sebagainya kan? Tetapi mari kita saling tolong dengan meminta, berarti ini nanti saya yang bantu ambilkan. Jadi keterbatasan ini adalah merefer pada kegiatan, ya, seperti masak, jalan, dan sebagainya. Sedangkan impairment, rusak, itu memang merujuk pada adanya organ tubuh seperti panca indera, sendi, otot, tulang, hormon, darah, sistem saraf, ya, gelombang-gelombang yang ada di kepala, air, mineral, ya, zat-zat kimia dalam tubuh kita yang kurang bisa memfungsikan sebagaimana fungsinya, yang kurang dapat berfungsi, ya, entah karena penyakit, entah karena bawaan, kita nggak tahu, atau karena diperoleh karena sebuah kecelakaan, ya, sehingga orang-orang ini, ya, tidak bisa berinteraksi bukan karena diri dia, karena hambatan yang dimunculkan oleh lingkungan, itu poinnya, ya. Jadi itu adalah hal yang paling mendasar. Jadi kerusakan, kalau kita bicara impairment, itu hanya bicara rusaknya doang. Hanya lihat rusak, wah itu Mimi nggak bisa lihat, gitu, rusaknya aja. Ya, kamu itu nggak bisa lari cepat karena punya asma. Ya, kalau punya asma kan berarti paru-parunya yang rusak. Ya, kalau saya itu hanya retinanya yang rusak, kornea saya nggak rusak. Bahkan saya bisa donor untuk kornea saya kepada orang lain, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara impairment itu adalah rusak, ya. Kalau tadi keterbatasan, solusinya adalah mari kita kerjasama, saling melengkapi satu sama lain, ya. Kalau ini rusak, solusinya adalah perbaikan, ya. Kalau motor rusak, kita pergi ke bengkel, ya, reparasi di sana. Kalau orang yang organ tubuhnya rusak, ya kita perginya ke rumah sakit, ke puskesmas, gitu kan. Jadi kalau teman-teman ingat kembali cerita saya, di saat saya 10 tahun mulai gejala mundur penglihatan, lalu ada dokter yang menyarankan orang tua saya agar berhenti dari sekolah,
itu adalah tindakan medis. Ya, orang sakit harus di rumah dan berobat sampai sembuh. Dan orang sakit nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja. 7 tahun saya mendapatkan perlakuan medis, yaitu berobat sampai saya terlambat masuk sekolahnya, terlambat untuk kembali ke sekolah. 7 tahun saya kehilangan hak belajar saya. Ya, karena apa? Karena pemahaman orang tua saya saat itu disabilitas sama dengan medis, sama dengan sakit, gitu. Ya. Nah, kita mau ubah hari ini. Nah, setiap orang punya impairment. Coba teman-teman akui. Kalau teman-teman yang punya namanya sakit mah, asam lambungnya tinggi atau perih, itu adalah kerusakan lambung. Asma, kerusakan paru-paru, diabetes, kerusakan pada pankreas, alergi kulit, kerusakan pada sistem saraf kulit. Atau kita lihat lagi pada teman-teman kita yang katakan dia nggak punya rambut, istilah kita botak atau gundul, botak lah gitu ya, nggak punya rambut, licin gitu kan. Itu pun juga ada kerusakan pada sistem sarafnya, pada hormon kesuburannya gitu kan. Ya. Nah, itu adalah impairment semua teman-teman. Ya. Jadi masing-masing punya impairment. Tetapi untuk teman-teman disabilitas, impairment-nya ini, kerusakannya permanen. Ya. Nah, walaupun memang yang sakit lambung ini permanen, tapi sudah ada akses yang disediakan, bahkan sudah diketahui masyarakat, bahkan masyarakat menyiapkan atau menyediakan aksesnya itu. Ya, sehingga nggak ada lagi stigma misalnya, oh sakit mah, ya udah kita tahu nih, karena warisan dari generasi ke generasi, ya kok sakit mah, makan teratur, jangan terlambat makan, karena itu pesannya kan. Bahkan iklan-iklan sudah mengatakan, jangan khawatir sakit mah, ada Proma, Polisilen, dan lain sebagainya. Itu menolong, sehingga teman-teman yang punya masalah lambung tetap bisa beraktivitas dan lingkungan tidak memberikan hambatan. Bahkan lingkungan mendukung, memudahkan teman-teman yang mengalami sakit mah ini dengan Polisilen, dengan Proma, atau nasihat-nasihat yang sudah kita tahu dari generasi ke generasi adalah makan teratur, jangan terlambat, bahkan banyak ngemil, dan lain sebagainya. Begitu juga yang asma, yang paru-parunya rusak, gitu kan, permanen sih, tapi sudah ada solusinya yang disediakan, yaitu semprot-semprot, dan lain sebagainya. Atau kita ajarkan pada mereka, oh nanti kalau olahraga, kamu bilang ya, kamu olahraganya nggak bisa lari karena kamu punya asma. Gitu ya. Tetapi kalau ada yang nggak ngelihat karena retina, ya langsung, wah susah nih, gimana nih, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena edukasi masyarakat lewat iklannya sedikit, ya. Tambah lagi diabetes, ya. Kita sudah sangat bebas, lingkungan tidak memberikan hambatan, dia bisa berinteraksi dengan lingkungan dan lingkungan bahkan memudahkan. Dengan apa? Ya, ada suntikan insulin yang bisa dibawa-bawa, bahkan mereka dilatih untuk mensuntik dirinya sendiri. Dan lebih lagi, lingkungan memudahkan dengan menyediakan gula jagung, gitu kan, macam-macam merek begitu ya. Jadi kalau kita ke acara makan bersama, ya misalnya restoran, mereka siapin tuh aneka gula, ada gula merah, gula aren, gula jagung, gula pasir, sehingga orang bisa memilih. Ya, dan ini menunjukkan bahwa lingkungan memudahkan mereka, teman-teman yang diabetes, untuk tetap bisa beraktivitas tanpa ada hambatan, karena lingkungan telah memberikan kemudahan. Nah, jadi mari kita refleksikan, atau kita tambahkan lagi, kenapa teman-teman dengan disabilitas tidak mendapatkan itu semua? Kenapa lingkungan menghambat, bukan memudahkan saya dan teman-teman saya beraktivitas atau berinteraksi? Nah, kita masuk yang namanya mungkin stigma, kurangnya informasi, dan lain sebagainya. Ya, yang mau saya katakan disabilitas itu bukan impairment, bukan sakit. Karena kerusakan fungsi tubuh, baik itu panca indera seperti saya penglihatan dan sebagainya, itu bentuknya permanen, sifatnya permanen. Ya, sehingga lingkungan yang perlu memahami bagaimana bersikap pada teman-teman dengan disabilitas ini. Ya, karena kerusakannya permanen, ya teman-teman atau orang tua atau masyarakat nggak bisa memperlakukan kami sebagai orang sakit. Kalau sebagai orang sakit sampai sekarang saya nggak pernah selesai SD. Ya, kalau saya nggak selesai SD, saya nggak selesai SMP, SPG, S1, S2 dan S3, gitu kan? Nah,
saya bersyukur karena pemahaman orang tua saya berpindah. Nggak bisa nih Mimi terus-terusan di rumah gitu kan. Dan juga usia remaja mendorong saya untuk meminta, "Ma, mau sekolah dong, bosen di rumah, masa minum obat terus?" gitu kan. Nah, gayung bersambut. Akhirnya saya disekolahkan dengan segala usaha susah payah. Karena saat itu di tahun 80-70 itu nggak ada sekolah-sekolah biasa yang mau menerima murid-murid dengan kebutaan seperti saya. Perlu perjuangan yang luar biasa. Ya, dengan sekarang, saya yakin UNED sudah menerima beberapa mahasiswa dengan disabilitas dan perlu dilanjutkan. Ya, apa itu disabilitas sekarang? Ya, disabilitas dari disable. Disabled beda dengan unable. Ya, jadi kalau kita menggunakan kata disabilitas bukan nggak mampu. Ya, kalau nggak mampu keseluruhan tuh nggak mampu gitu kan. Able lawannya unable, bukan disable. Nah, disable di sini hanya mau membantu teman-teman memahami yang disable, yang nggak mampunya itu hanya terkait dengan organ tubuh atau mekanisme kerja tubuh yang nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itu aja. Ya, jadi kalau saya retinanya rusak, berarti saya nggak mampu melihat karena retina. Kalau teman saya gendang telinganya infeksi dan rusak, dia hanya nggak mampu mendengar. Gitu. Kalau teman saya sistem sarafnya yang nomor sekian rusak, membuat dia nggak bisa jalan, dia hanya nggak mampu berjalan. Gitu. Kalau teman-teman saya yang rahangnya nggak ada, dia hanya nggak mampu bicara. Kalau teman saya di hormon tertentu nggak bekerja sebagaimana mestinya, dia hanya mengalami gangguan mental. Gitu ya. Nah, ketika saya hanya disabled dalam hal fungsi mata saya, yaitu indera penglihatan saya nggak bisa melihat, saya mampu berjalan, mampu mendengar, mampu berpikir, mampu bicara, dan mampu banyak hal lain. Saya hanya nggak mampu melihat. Itu poinnya ya. Untuk teman-teman disabilitas grahita, dia hanya nggak mampu dalam berpikir. Karena tingkat intelektual yang diberikan Tuhan nggak banyak untuk dia. Ya, mungkin bawaan, mungkin cedera otak, dan lain sebagainya, penyebabnya bisa macam-macam, ya, membuat dia menjadi penurunan daya kecerdasannya. Ya, dia hanya nggak mampu berpikir cepat, tetapi dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, dan lain sebagainya. Bahkan pertumbuhan organ tubuh yang lain, seperti pertumbuhan kesehatan reproduksi, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan fungsi-fungsi yang lainnya bekerja sebagaimana mestinya. Ya, jadi disabled di sini hanya mau mengatakan dan membuat teman-teman paham, disabled-nya nggak mampunya ini hanya berkaitan pada organ tubuh yang nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena sebuah kerusakan yang bisa disebabkan karena penyakit tertentu, bawaan, atau kecelakaan. Penyakit tertentu, misalnya dia diabetes, ya, dia nggak mengatur gula darahnya sehingga naik ke mata menjadi glukoma. Atau diabetes, dia nggak merawat, dia kena luka, diamputasi, potong kakinya, gitu kan? Jadi karena penyakit stroke, ya, bisa juga berakibat pada ketidakmampuan berjalan, itu karena penyakit tertentu. Kusta misalnya kan, berakibat jari-jarinya putus, ya, karena kurang perawatan, kurang pencegahan, kurang memperhatikan dan sebagainya. Atau karena bawaan, ya, bawaan misalnya ada teman saya lahir nggak punya bola mata, lahir nggak ada daun telinga, ya, campur tangan sang pencipta, bukan pengennya orang tua, ya, jangan pernah orang tua disalahkan, ya, ini adalah campur tangan orang tua, dia lahir nggak punya daun telinga, lahir nggak punya tangan, lahir nggak punya kaki, ya, atau karena kecelakaan lalu lintas, ya, kecelakaan di tempat kerja, misalnya dia bekerja sebagai penjual tebu, air tebu, ya, sambil bikin air tebu dia nggak konsentrasi, akhirnya tangannya kepotong sama itu mesinnya daun tebu, gitu kan, akhirnya jari-jarinya hilang misalnya, gitu kan, atau karena bencana alam, ya, bencana alam, misalnya tsunami, dia berusaha melindungi diri, dia naik ke pohon, naik ke genteng, terlambat evakuasi, jatuh misalnya, ya, atau karena kelalaian manusia, ada yang main petasan, tawuran, ada bom, gitu kan,
tawuran atau petasan kena mata gitu, anak kecil main petasan kena mata pejalan kaki, nggak ngeliat matanya gitu kan. Jadi ketidakmampuan fungsi tubuh ini bisa dikarenakan macam-macam hal. Dan terakhir faktor usia, yang kita semakin tua, tengoklah oma opah kita, nenek kakek kita, ya tulangnya mulai keropos, pendengarannya mulai menurun dan lain sebagainya, ya. Jadi sangat luar biasa kalau kampus sekarang semakin sering mengadakan edukasi tentang disabilitas. Kenapa? Karena jumlah orang disabilitas semakin hari semakin banyak dan bisa terjadi di antara kita, bahkan di keluarga-keluarga kita yang dekat, mungkin nenek, kakek, oma, om, opa, om, tante, bahkan ponakan dan sepupu kita yang masih usia kecil. Ya. Nah, jadi disabilitas ini saya sekali lagi ini hanya menekankan ketidakmampuan dalam fungsi tubuh. Nah, apa itu disabilitas? Disabilitas adalah sebuah pergerakan, sebuah konsep yang berkembang. Kalau teman-teman melihat Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, disabilitas adalah konsep yang berkembang. Nah, berkembang dari mana? Paradigma lama ke paradigma baru. Paradigma lama adalah hanya memahami disabilitas sama dengan terbatas, sama dengan rusak, kita harus delete, ya. Jadi disabilitas itu sebagai konsep yang berkembang mau mengatakan ini terjadi loh, orang bisa terjadi disabilitas terjadi itu karena atau akibat interaksi antara orang-orang yang mengalami body dysfunction, ya, fungsi tubuh yang kurang atau tidak mampu dengan hambatan yang dimunculkan oleh lingkungan. Jadi orang-orang yang mengalami body dysfunction atau orang-orang yang memang ada fungsi tubuh yang kurang mampu sebagaimana mestinya dengan hambatan yang dimunculkan oleh lingkungan. Itu poinnya. Jadi masalahnya masalah interaksi. Disabilitas ini masalah interaksi. Ya. Jadi kalau saya menjadi mahasiswa KESOS, diajar oleh salah satu dosen, ya, lalu dia menjelaskan menggunakan papan tulis, perhatikan ini. Ya. Yang nomor ini kerjakan sebagai tugas akhir. Sedangkan yang nomor ini sambil tunjuk-tunjuk ke papan dikerjakan dalam kerja kelompok. Saya nggak bisa melakukan interaksi di kelas, interaksi pembelajaran oleh sang dosen. Apa itu ini? Apa itu? Ya, jadi disabilitas itu masalahnya interaksi. Misalnya, kalau nanti teman-teman ini lulus dan menjadi Bapak Lurah, gitu kan? Lalu setiap umur 17 tahun wajib bikin KTP. Datanglah pengguna kursi roda di usia 17 tahun ke kantor lurah. Yang Pak Lurahnya adalah teman-teman ini. Di depan sampai kantor lurah, tangga-tangga semua. Lalu dia, Pak, saya datang bikin KTP. Kata Pak Lurah, kata Bu Lurah, ya naik, masuk, masuk. Nah, bagaimana dia masuk? Dia nggak akan bisa berinteraksi dengan lingkungan fisik itu karena tangga. Sementara dia menggunakan kursi roda. Kita nggak boleh dengan cepat katakan, angkat aja, angkat. Nggak bisa. Karena kalau kita angkat, itu sudah penurunan harkat dan martabat. Ya, jadi disabilitas itu adalah interaksi, teman-teman. Ya, konsep yang berkembang, konsep yang bergerak ini mau mengubah pandangan teman-teman dari pemahaman terbatas, dari pemahaman rusak, dari pemahaman cacat, kita pindahkan ke sebuah yang terjadi sebagai akibat interaksi. Masalah disabilitas ini masalah interaksi. Kalau teman-teman dengar kata disabilitas, teman-teman bukan berpikir orang, bukan berpikir individu, wah itu nggak lihat tuh. Bukan berpikir, wah disabilitas, langsung kita berpikir kursi roda, pakai tongkat, huruf braille, nggak bisa ngomong, yang tuli, yang Down syndrome, enggak. Kalau teman-teman dengar kata disabilitas, itu konsep. Ya, disabilitas sama dengan konsep, itu noun, kata benda, bukan subjek. Bukan kata ganti orang, bukan, ya. Jadi itu adalah noun, kata benda, sehingga dia konsep. Nah, konsep yang menjelaskan bahwa disabilitas terjadi sebagai akibat interaksi, sekali lagi ya. Jadi kalau interaksinya nggak ada masalah, nggak ada disabilitas. Kalau saya bisa berinteraksi dengan lingkungan, lagi disabilitas. Nah, siapa yang perlu berubah? Kita akan lihat. Tapi karena hambatannya dimunculkan oleh lingkungan, ya lingkungan harus memudahkan saya melakukan interaksi seperti teman-teman kita yang sakit lambung, ya, sakit asma karena paru-parunya rusak, ya. Dia bisa beraktivitas, dia bisa berinteraksi, ya.
Walaupun dia udah emahnya akut, ya, dia bisa kok ke kampus, tapi dia bawa tuh yang namanya proma atau polisilen, atau dia bawa cemilan, entah itu coklat, entah itu apa. Kalau dosennya tegur, dia akan ngomong, iya Pak, saya punya sakit lambung sehingga saya minum obat dulu dan lain sebagainya. Ya, tiap kali pergantian jam kuliah 100 menit langsung dia minum polisilen atau makan biskuit kah, roti kah yang dia bawa gitu kan, sehingga nggak ada masalah dengan interaksi belajarnya. Ya, kenapa ditekankan bahwa disabilitas adalah interaksi? Karena hidup ini adalah interaksi. Teman-teman nggak akan hidup kalau nggak berinteraksi. Pemenuhan hak adalah interaksi. Kita mau makan berinteraksi. Walaupun kita masak sendiri, kita nggak perlu orang, kita interaksi dengan sayuran, dengan kompor, dengan pisau, dan sebagainya. Ya, kalau saya sekarang mau makan nih ya, makan itu ada 3 interaksinya, mau masak sendiri, mau beli, atau minta. Tapi semuanya perlu interaksi. Mau minta pun saya harus berinteraksi, harus bangun, keluar, ngomong, Ma, minta, gitu kan. Saya nggak tahu, kalau saya nggak tahu mama saya di mana, gimana saya minta. Atau beli, saya harus keluar. Atau saya, udahlah nggak usah ketemu orang, saya masak. Kalau saya nggak tahu tata letak dapur saya, di mana wajan, di mana garam, dan lain sebagainya, saya nggak akan bisa masak. Ya, jadi hidup itu adalah interaksi. Pemenuhan hak juga adalah interaksi. Ya, melalui interaksi inilah kita menjadi pintar, menjadi cerdas. Ya, kita menjadi belajar. Belajar adalah proses interaksi, sementara belajar adalah seumur hidup. Oke. Jadi, disabilitas adalah konsep yang berkembang, yang terjadi sebagai akibat interaksi antara orang-orang yang mengalami body dysfunction atau fungsi tubuh yang kurang mampu dengan hambatan yang dimunculkan oleh lingkungan. Jelas. Jadi kalau untuk bisa menghilangkan disabilitas, lingkungan harus berubah. Nah, bagaimana perubahannya? Pahami bahwa disabilitas juga adalah sebuah gerakan. Nah, lingkungan kita harus mulai bergerak, meninggalkan pemahaman amal menuju ke hak, meninggalkan pemahaman medis menuju ke sosial, meninggalkan pemahaman sebagai penerima menuju ke pelaku, meninggalkan pemahaman pasif menuju aktif, meninggalkan pemahaman eksklusi menuju inklusi, dan meninggalkan pemahaman keterbatasan menjadi keunikan. Jadi teman-teman nggak bisa lagi memperlakukan seperti tahun 60-70 sebagai amal. Amal itu kan kasihan, sumbangan gitu kan. Tapi sampai sekarang teman-teman, saya punya lembaga namanya Mimi Institute. Kalau saya bikin proposal training, saya punya training namanya DSERV, Disability Services for Better Excellent Services gitu kan ya, untuk perusahaan-perusahaan agar perusahaan bisa membuat produk, jasa, dan barangnya diakses oleh semua orang termasuk pembeli dengan disabilitas. Kalau saya tawarkan proposal demikian, ya, langsung saya mendapat respon. Bu, maaf, perusahaan kami nggak punya dana untuk donasi. Saya nggak minta donasi. Proposal saya adalah menawarkan training seperti perusahaan-perusahaan training lainnya, menawarkan training pajak, menawarkan training akuntansi, menawarkan training apalagi ya, training banyak training kan ya. Lalu saya nggak minta donasi, saya menawarkan training. Itu menunjukkan bahwa masih pemahaman amal, ya, disabilitas sama dengan donasi. Nah, itu yang mau kita tinggalkan teman-teman, ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita harus masuk pada pemberdayaan, empowering, ya. Memang ada perdebatan, makan dulu atau belajar dulu, gitu kan. Jadi bukan berarti sepenuhnya kita tinggalkan, tapi bagaimana amal yang kita lakukan juga berbuah pada empowering, berbuah pada pemberdayaan. Bagaimana kita mendesain strategi kesejahteraan sosial, bukan hanya pemberian sembako, uang, dan lain sebagainya, tapi bagaimana pemberian hal-hal yang kita berikan itu juga berbuah pada pemberdayaan atau memberikan nuansa pemberdayaan. Gitu. Bukan kita beri, udah, pokoknya sudah, aku sudah melakukan kesos nih, karena aku sudah beri kok sembako, 1 kilo beras, 1 liter minyak, lain sebagainya. Sudah, ini kesos. Enggak. Ya, tapi kesos adalah bagaimana kita memikir apa yang kita beri, mereka bisa kembangkan, bisa membuat keluarga ini atau orang itu berdaya dengan pemberian kita. Ya, jadi kita harus pindahkan. Maka dari amal ke hak, apa yang kita beri ini
harus bisa menyadarkan mereka bahwa mereka punya hak. Ya, oke, kamu sekarang kita beri ini untuk beasiswa kamu sekolah. Nah, ketika kita berikan beasiswa untuk sekolah, kita harus tanamkan, ya, tanamkan ini beasiswa supaya kamu sekolah. Kenapa kamu sekolah? Bukan maunya saya sebagai pemberi, tetapi ini hak kamu untuk sekolah, gitu kan? Kenapa kamu harus memenuhi hak kamu? Sebagai warga negara, berhak untuk sekolah. Kalau kamu sudah sekolah, kamu bisa berpendapat, dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama, perubahan dari amal menuju hak. Perubahan kedua dari medis menuju sosial, jelas dari pengalaman saya. Ya, nggak bisa teman-teman terus memperlakukan saya dan teman-teman saya ini sebagai orang sakit. Pengalaman lagi, kalau saya dulu naik pesawat, seringkali tanda tangan ya Bu, nanti tanggung jawab sendiri. Ya, saya bilang, kenapa tanggung jawab sendiri? Karena Ibu sakit katanya. Enggak, saya enggak sakit. Ya, jadi kita sama-sama, kalau nanti di pesawat ada apa-apa, ya semua sama-sama tanggung jawab. Maskapai pun bertanggung jawab. Jadi masalahnya bukan masalah di medis, bukan masalah di sakit mata saya. Masalah saya adalah di sosial, lingkungan sosial, interaksi sosial. Seperti itu ya. Jadi masalahnya kita harus pindah. Bukan lagi memperlakukan saya sebagai orang sakit, tapi bagaimana memperlakukan saya sebagai warga yang melakukan interaksi sosial di pasar, di kampus, di sekolahan, di trotoar, di angkutan umum, di kereta api, dan lain sebagainya. Gitu, di rumah sakit, ya, di Pertamina, misalnya gitu kan, di warung, gitu kan. Jadi memperlakukan interaksi sosial. Poinnya pada interaksi sosial, bukan pada perlakuan orang sakit. Ya, kita lihat bagaimana berinteraksi. Yang ketiga, berubah dari penerima ke pelaku. Kalau dulu hanya penerima, ya tunggu ya, dilayani, jangan kemana-mana ya, nanti nasinya dianterin, jangan kemana-mana ya, nanti minumnya diberikan dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi biarkanlah kami menjadi pelaku bagi diri kami sendiri, gitu kan. Nah, untuk jadi pelaku, teman-teman harus bisa berinteraksi dengan kami. Interaksi teman-teman bisa diakses oleh kami, gitu kan. Jadilah pelaku. Ya, seperti contoh, kalau saya mau masak untuk memenuhi kebutuhan hak saya akan tidak bisa menjadi pelaku kalau saya nggak tahu tata letak di mana itu perabot masaknya dan juga bahan masaknya, bumbu dapurnya. Nah, kalau saya jadi penerima, ya udah saya tunggu. Nanti mama saya anterin makanan saya. Tapi kan saya nggak bebas. Kalau saya mau makan, saya harus nunggu, gitu kan. Kalau mama saya pergi kerja, saya lapar, saya nunggu, gitu kan. Nah, kalau saya tahu tata letak di mana perabot, di mana bumbu dapur, kalau saya lapar, saya pengen ngemil, saya pengen apa, saya bisa melakukan untuk diri saya sendiri. Nah, kalau saya nunggu penerima, terus saya panggil, lapar. Sementara mama saya lagi sibuk mungkin kerja, nanggung lagi bersih-bersih rumah, itu memungkinkan menjadi marah. Tunggulah. Lalu akhirnya bilang, repot nih punya anak. Gitu kan. Akhirnya muncul stigma-stigma yang saling menyakitkan hati, akhirnya menjadi lebih tidak berdaya satu sama lainnya. Jadi biarkanlah kami menjadi pelaku dengan bagaimana lingkungan melakukan perubahan dan melakukan interaksi yang bisa diakses oleh kami, itu poinnya. Lalu berubah dari pasif menjadi aktif, biarkanlah kami aktif, aktif mencari, aktif bicara, beri kami ruang untuk sekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang penting dari eksklusi menuju inklusi. Ya, dulu banyak sekali orang kalau keluarga punya anak dengan disabilitas, langsung pikirannya, mana ya SLB berasrama ya, mana ya panti sosial ya. Bahkan banyak orang tua yang datang ke Mimi Institute mengatakan, Bu Mimi, kok Mimi Institute nggak punya asrama ya? Masih di tahun 2020 ini. Kak, Mimi Institute nggak buka asrama, karena dia harus kembali ke tengah keluarganya. Ya, jadi harus menginklusikan kami di tengah-tengah masyarakat bersama dengan teman-temannya, kakak adiknya, orang tuanya, saudaranya, dan lain sebagainya. Ya, yang terakhir adalah tidak lagi melihat kami sebagai orang terbatas, tapi adalah individu yang unik. Tidak lagi menyebut kami sebagai individu dengan keterbatasan, tapi individu dengan keunikan. Nah, apa keunikan kami? Nah, ini yang penting. Kita harus sama-sama belajar. Saya pun juga dokter mengatakan, nih nggak bisa sembuh lagi nih. Bagaimana saya pelan-pelan mengubah mindset saya, ya, dari ketidakterimaan saya, dari penolakan saya cacat ini, ya, menjadi seorang disabilitas.
seorang individu yang unik, gitu kan? Akhirnya saya pelan-pelan berefleksi, penolakan demi penolakan membuat saya belajar, oh iya ya, ternyata saya ini bisa kok ya. Nah, kalau saya tanya dengan pertanyaan refleksi, apakah orang buta itu melihat apa enggak ya? Apakah orang tuli mendengar apa enggak ya? Apakah orang bisu ngomong apa enggak ya? Apakah orang pengguna kursi roda bisa jalan apa enggak ya? Apakah orang pakai tongkat bisa jalan apa enggak ya? Apakah orang Down syndrome bisa berpikir apa enggak ya? Apakah orang dengan gangguan mental, schizofren, bipolar, bisa beraktivitas pada umumnya enggak ya? Mungkin teman-teman bisa dengan cepat mengatakan, ya orang buta yang nggak ngeliat lah, orang bisu yang nggak ngomong lah, gitu kan ya. Nah, teman-teman, ini adalah yang konsep baru, konsep berkembang dan sebuah pergerakan, ya, untuk bisa meninggalkan paradigma lama. Paradigma lama ya kita paham orang buta yang nggak lihat. Itu pemahaman sempit yang sekarang kita harus ubah ke pemahaman yang lebih luas untuk bisa mengakui makna disabilitas dalam masyarakat inklusi. Kalau teman-teman nggak bisa punya pandangan yang luas, kami akan terus eksklusi, kami akan terus terisolasi, kami akan terus mendapatkan stigmatisasi. Ya, oleh karena itu, apa keunikan kami? Apa keunikan saya? Adalah cara hidup kami. Cara hidup kami yang berbeda ini harus teman-teman tempatkan dan pahami setara dengan perbedaan jenis kelamin, perbedaan dengan suku, agama, ras, ya, lalu pendapat, karakteristik, ya, warna kulit, perbedaan bentuk rambut, ya, bentuk mata, ya, itu setara. Jadi kalau dulu melihat perbedaan kami sebagai yang aneh, sebagai nggak normal, nggak wajar, sekarang dengan paradigma baru, kami sangat meminta untuk teman-teman mengakui bahwa perbedaan cara hidup kami itu setara dengan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kami ada dalam kelompok perbedaan ini sehingga ikut meramaikan keragaman masyarakat yang memang sudah beragam sejak dulu kala, apalagi Indonesia yang punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Nah, kami harus masuk dalam perbedaan ini. Kalau kami dikeluarkan, berarti teman-teman ini mengeksklusikan kami, mengisolasikan kami. Masyarakat inklusi nggak pernah akan bisa tercapai. Ya, Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia omong kosong. Ya, nah, ini memang terus diedukasikan ke banyak orang karena pemahaman ini muncul di tahun 2000-an ketika semua melakukan evaluasi kenapa ya dunia nggak bisa mengatakan warganya memenuhi haknya. Karena ternyata ada komunitas, yaitu komunitas dengan disabilitas ini yang belum bisa memenuhi haknya, sehingga kalau kita bicara tuntas wajib belajar, dunia nggak bisa mengatakan tuntas wajib belajar karena masih ada sekelompok komunitas yang tidak pergi ke sekolah, yaitu warga dengan disabilitas. Ya, dan di tahun 90-an, bahkan di luar negeri di tahun 80-an, sudah semakin disadari, ini nggak bisa nih, dunia nggak bisa mengatakan tuntas wajib belajar, dunia nggak bisa mengatakan hidup layak kalau komunitas dengan disabilitas nggak mendapatkan kerja dan penghasilan yang layak. Ya, kalau di benua Amerika, Eropa di tahun 80-an sudah melakukan pergerakan, mungkin benua Asia mulai tahun 90-an. Nah, sekarang semakin gencar. Dengan banyaknya teman-teman dengan disabilitas pergi sekolah, menamati S1 dan S2-nya, gerakan-gerakan disabilitas semakin banyak untuk melakukan edukasi dan advokasi. Ya, jadi saya kembalikan lagi bahwa keunikan kami adalah pada cara hidup kami. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menempatkan, memahami, dan mengakui, yang paling penting mengakui, keunikan kami adalah cara hidup kami yang setara dengan perbedaan lainnya, berarti orang buta itu bisa melihat, tapi cara lihatnya beda. Teman-teman melihat pakai mata, saya melihatnya pakai tangan dan telinga. Teman saya yang bisu, kalau teman-teman bicara pakai mulut, teman-teman saya yang bisu bicaranya pakai tangan. Ya, teman-teman kalau dengar pakai telinga, teman-teman saya yang tuli dengarnya pakai mata. Teman-teman jalan pakai kaki, teman-teman saya pengguna kursi roda jalannya pakai roda atau pakai tongkat. Teman-teman saya yang Down syndrome mikirnya pelan-pelan. Kalau kita mikirnya cepat, bisa 3 instruksi sekaligus, multitasking.
Sedangkan teman-teman saya yang Down syndrome, yang disabilitas intelektual, berpikirnya secara bertahap. Ya, ini adalah bagaimana menerima kami pada pendidikan yang berbeda itu. Ya, saya terakhir masuk pada konsep masyarakat inklusi. Kalau teman-teman sudah bisa mengakui, memahami konsep ini, konsep yang berkembang dan pergerakan ini, saya yakin teman-teman akan jauh mudah memasukkan kami dalam masyarakat inklusi. Masyarakat inklusi yang saya tulis dalam PowerPoint adalah kita harus mengikutsertakan semua orang dengan segala keragaman dan perbedaan apapun, termasuk perbedaan seksual orientasi, ya, ke dalamnya, ya, bukan hanya diterima, tapi harus diakui, didengarkan suaranya, diakui kontribusinya. Bahkan kalau kita mengatakan konsep inklusi, kebijakan, program, layanan harus masuk. Jadi harus memainstreamingkan disabilitas, mengharus utamakan disabilitas dalam konsep-konsep dalam kebijakan dan program pembangunan. Ya. Jadi kalau kita punya keluarga, jadi kita harus mengikutsertakan anak-anak kita yang special need dalam kebijakan rumah. Ada misalnya ada kerja bakti di rumah, bersih-bersih rumah, ikut sertakan. Oh, masak bersama, kebetulan dia punya anak dengan pengguna kursi roda, dia bisa masak, asal mungkin bisa cuci piring. Mungkin kita siapkan tempat cuci piring yang tinggi dan yang rendah, gitu kan? Sehingga dia bisa terlibat dalam cuci piring, menjadi pelaku di rumahnya, cuci piring, aktif ambil piring, ambil pisau. Jadi kita siapkan tata letak dapur kita, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rendah, setara dengan ketinggian ketika dia duduk di kursi rodanya. Ya, masyarakat inklusi adalah masyarakat yang bertanggung jawab, bukan hanya menerima dan mengakui semua perbedaan masuk, karena dia sudah berani mengakui, berarti masyarakat ini harus bertanggung jawab menerima resiko terhadap perbedaan yang diterima dan diakuinya. Jadi bukan hanya terima, masuk, yang merah, yang kuning, enggak. Tapi dia harus bertanggung jawab penuh dan punya komitmen penuh menyiapkan apa yang dibutuhkan terhadap resiko perbedaan yang mereka terima. Jadi kalau misalnya kampus UNED, terutama KESOS, menerima murid-murid dengan disabilitas, misalnya kidal, penulis pakai tangan kiri, kalau kita punya bangku kuliahnya adalah bangku dengan meja itu, berarti kampus perlu menyiapkan meja kuliah, bangku kuliah dengan meja yang di posisi kiri. Kalau posisinya kanan, 4 tahun kuliah dia akan sakit pinggang, dia akan punya masalah lain, yaitu sistem sarafnya rusak, karena nulisnya miring terus. Nah, kampus harus siapkan kursi kuliah dengan mejanya sebelah kiri, karena dia kidal, karena nggak punya tangan kanan, diamputasi. Nah, itu bentuk tanggung jawabnya. Jadi kalau memang kampus kita bertangga-tangga, ya mungkin kita siapkan lift. Kalau kita belum punya dana atau memang kampus kita karena gedungnya lama, nggak punya lift, rombaknya lama, mari kita siapkan perkuliahan karena kita tahu nih mahasiswa semester 3 pengguna kursi roda dan biasanya kuliah tingkat 3, semester 3 banyaknya di atas lantai 3. Ya kita turunkan, kita cari ruang-ruang kuliah yang di bawah. Ya, itulah bentuk-bentuk inklusivitas yang perlu disiapkan. Jadi kita nggak akan ngomong inklusi, terbuka, ramah. Nah, perlu diikutsertakan dengan perbuatan kita, perubahan lingkungan. Perubahannya nggak perlu susah kok, gampang. Ya, mindset kita berubah, diikuti dengan perilaku. Oke, wah semester 3 kita punya pengguna kursi roda nih mahasiswa. Biasanya mata kuliah kebanyakan semester 3 di lantai 3. Ya sudah, jangan kita kekeh. Biasanya kan mahasiswa semester 3 kuliahnya lantai 3, kekeh gitu kan. Prodinya kekeh, dosennya kekeh gitu kan. Yang mengatur ruangan kekeh, ya itu belum inklusi, itu masih eksklusi gitu kan. Ya udah dia kan setengah mati, masa ya sudah piket-piketan, temennya angkat. Itu akan jauh berbahaya, mungkin bisa jatuh, ya mungkin juga akan mengganggu sistem saraf yang lain ketika diangkat, menurunkan harkat dan martabatnya, membuat lebih nggak percaya diri, akhirnya dia nggak enakan, akhirnya udahlah saya nggak kuliah. Siapa yang menghilangkan hak dia? Lingkungan, kampus, dengan kebijakan yang kekeh itu, ngotot tadi. Atau
menjadi muncul stigma baru. Teman-temannya merasa berat. Aduh, capek hari ini piketku ya. Dia nggak masuk, dia menghindar gitu kan. Nah, ketika teman-temannya selesai kuliah kesos, lalu dia bekerja dan syukur-syukur jadi bupati, karena pengalamannya buruk, harus 1 tahun dia piket, angkat temennya pengguna kursi roda, akhirnya mindsetnya jelek. Wah, sudahlah, nggak usah terima pekerja dengan ini orang-orang disabilitas. Capek itu, kita harus begini. Nah, akhirnya itu lingkaran warisan yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, terakhir saya mau mengatakan sebelum kita buka diskusi, mari kita hentikan pemahaman yang salah, paradigma lama, dengan mendelete semuanya, kita akan masuk pada paradigma baru, sebagai masyarakat inklusi yang kita katakan terbuka dan ramah, terbuka pada semua perbedaan, mau ramah terhadap semua perbedaan, berarti kita punya tanggung jawab, punya komitmen penuh untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga hambatan mereka bisa hilang oleh lingkungan kita. Ya, ini yang terakhir saya katakan. Oleh karena itu, mari kita kenali ciri teman-teman yang dengan disabilitas. Mari kita membangun interaksi yang dapat diakses oleh mereka, bukan oleh kita, diakses oleh mereka, ya, karena kita harus melakukan interaksi yang sedikit berbeda. Ya, kalau kita ngobrol dengan teman pengguna kursi roda dan kebetulan tinggi badan kita 190 cm, jangan biarkan mereka menengadah terus selama setengah jam. Ambil bangku, duduk setara dengan dia. Ya. Jadi kita harus ubah, ya. Kita harus cari tahu itu interaksi yang dapat diakses. Kalau bertemu dengan saya yang tidak bisa melihat, jangan gunakan kata tunjuk. Ini Bu, ini, itu Bu, di sana Bu, nggak akan jalan interaksinya. Kalau teman-teman berinteraksi dengan cara demikian, nggak bisa diakses, hambatan muncul. Ya. Yang ketiga adalah, kalau teman-teman nggak tahu caranya, tawari keinginan teman-teman membantu. Mbak, kakak, ibu, bapak, gimana ya cara saya membantu mendorong kursi roda? Boleh saya mendorong, boleh saya sentuh, boleh saya tuntun, dan lain sebagainya. Tawarkan keinginan kita untuk membantu kalau kita nggak tahu. Jangan buat kita prasangka, jangan bikin prasangka buruk, nanti tersinggung ya. Nanti itu kita bikin prasangka buruk dalam diri kita yang hanya menghambat interaksi. Yang terakhir, ubah lingkungan kita, ubah lingkungan kita, berarti ubah cara interaksi kita, ubah setting tata letak kita, dan lain sebagainya, ubah kebijakan kita, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bebaskan dari stigma. Ya, bebaskan stigma, jadikan stigma menjadi stimulasi yang positif. Terima kasih teman-teman atas edukasi kita. Semoga ini berarti bisa menjadi penambahan perkuliahan buat teman-teman. Sungguh di hari Minggu teman-teman mau belajar, semoga berguna, dan saya mengharapkan ini menjadi masukan atau materi yang sangat berharga mewarnai pada perkuliahan kesejahteraan sosial teman-teman. Syukur-syukur kalau ada Bapak Ibu dosen yang terlibat pada hari ini bisa menjadi bagian mata kuliah yang dimasukkan pada salah satu mata kuliah yang terkait atau mata kuliah tersendiri disabilitas dan kesejahteraan sosial. Karena dengan cara ini perubahan jangka panjang, pendidikan jangka panjang akan menghasilkan perubahan yang jauh lebih baik di tahun-tahun mendatang. Terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi Bu Lili. Ini pukul 10.37. Kita punya waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi karena beliau ada acara yang juga sangat penting nanti jam 11. Monggo untuk peserta yang ingin bertanya atau sekedar sharing bisa raise hand atau langsung open kamera agar diperkenankan oleh operator diskusi. Ada?
Ada atau bagaimana? Tidak, jika memang tidak ada, sebenarnya ada satu hal yang memang kiranya penting kita diskusikan. Contoh misalnya di kampus UNED sendiri sampai hari ini kalau kita aksesibel masih sangat jauh. Karena di FISIP sendiri atau di KESOS sendiri, tempat-tempat yang memiliki akses itu masih sangat minim, apalagi untuk akses ke lantai 2 masih dengan tangga-tangga yang sangat merepotkan. Begini, bagaimana yang saya ingin tanyakan ya, bagaimana cara merubah mindset, terutama bagi akademisi, karena merubah mindset di lingkungan masyarakat luas, saya kira itu lebih mudah asalkan dari akademisinya juga ada kesadaran. Karena sudah 4 tahun terakhir saya juga ikut mengawal pergerakan kampus inklusi, terutama di UNED, atau yang kemarin Ibu Mimi menjadi pemateri di PLCD, tetapi hingga hari ini hasilnya belum terlalu optimal. Ya ada hasil mulai positifnya sudah ada, tetapi untuk membangun kesadaran di kalangan akademisi itu masih sangat sulit. Nah, pertanyaan saya, kiat apakah yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran terutama di kalangan akademisi? Karena mereka masing-masing mempunyai basis teori dan perspektif yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya. Diskusi ini memang menarik. Dan itu menjadi masalah atau tantangan di setiap lembaga, baik edukasi maupun non-edukasi. Maksudnya di setiap lembaga, baik perguruan tinggi, lembaga pendidikan, ya sekolah atau kampus, ataupun lembaga non-pendidikan, misalnya perusahaan atau lain sebagainya. Juga rumah sakit, lembaga kesehatan, ini menjadi diskusi yang menarik dan memang ini nggak bisa sulap dalam satu hari gitu ya. Jadi perubahan mindset ini proses. Jadi baik kalau memang sering-sering diadakan edukasi seperti ini, mungkin di tingkat rektorat kita adakan gitu kan. Jadi di tingkat dekan diadakan gitu ya. Itu saya belajar di salah satu kampus di Jakarta ya. Sehingga hampir ada setiap tahun atau setiap semester itu kita mengadakan edukasi dengan segala level ya. Kadang ada level karyawan aja gitu kan, level kawan gitu ya. Jadi memang kalau memang sini sudah dibentuk wadahnya, wadah pergerakan disabilitas kampus inklusi gitu ya. Jadi mungkin bisa diadakan pertemuan-pertemuan yang lebih sering. Jadi memang kita nggak mungkin bisa mengadakan satu event dengan mengundang semua dosen, campur mahasiswa, campur karyawan, mungkin berbeda juga ya. Jadi mungkin kita bisa datang, oh ini sekarang levelnya level rektorat, ya rektor, wakil rektor dan jajarannya, gitu kan? Nanti kita bikin lagi dengan rektor level dekanat semuanya, nanti level kaprodi dan sebagainya, kan? Jadi karyawan, karena ini memang akan menolong. Tapi saya juga bisa mengatakan kalau kita melakukan satu kali edukasi, tidak bisa langsung melakukan perubahan, mungkin baru pemahaman, gitu kan? Nah, karena seringkali mereka teman-teman stakeholder yang memegang mangkuk penting menganggap kalau kalau kampus inklusi sampai dengan dana gitu kan, belum ada dananya nih. Enggak. Oke, kita perlu dana misalnya pasang lift dan sebagainya. Tapi sebelum itu adalah kita juga bisa melakukan perubahan-perubahan perilaku dulu, sikap, pemahaman. Oke, kita belum bisa nih pasang lift karena kaitannya dengan masalah dana. Ya mungkin kita bisa melakukan dosen kalau bisa kebijakan ada ruangan kampus di bawah dia roda. Tapi kalau dia hanya nggak melihat atau tulis, nggak masalah mau lantai 5. Mau pakai lift pun nggak masalah. Ingat, dia disable-nya hanya masalah nggak bisa lihat, kakinya bisa jalan. Gitu kan. Yang tulis pun hanya telinga, kakinya bisa jalan. Jadi kita bisa kita punya ruang terbatas, nggak punya ruang banyak kalau di bawah. Ya udah, ini kan hanya pengguna kursi roda. Jadi yang tuli, yang netra, yang sedikit punya masalah Down syndrome atau ya,
ya nggak apa-apa dia kuliah lantai 3 dia nggak masalah, kakinya bisa jalan kok, gitu kan. Jadi kebijakan itu yang kebijakan inklusinya perlu ditunjukkan kepada saya. Dan ini jadi dana mungkin bisa menyusul pelan-pelan karena saya tahu kan kalau pengaturan penganggaran per tahun 25 tahun kan mereka beda-beda gitu kan. Jadi saya cerita sedikit pengalaman saya. Ketika saya memasuki S2 saya, ya, lalu ada dosen mengatakan S1 maaf ya, ketika S1 saya masuk semester berapa, lalu dosen mengatakan, Mimi kamu nggak usah ikut mata kuliah saya ya. Kenapa? Saya bilang, nah ini kuliahnya di lantai 3 ya. Salah kan? Berarti kalau dosen itu mengatakan ini jangan kuliah, jangan ambil mata kuliah saya, karena kuliah saya di lantai 3, si Bapak dosen ini masih memahami paradigma lama, ya, yaitu sakit dan cacat yang dari kepala sampai kaki, kan, rusak di kepala sampai kaki, ya. Jadi saya hanya disabled dalam mata saya. Saya bisa jalan, Pak. Kok mau kuliah lantai 3, lantai 5, lantai 7 nggak masalah. Kan saya tidak bisa lihat. Jalan itu pakai kaki, bukan pakai mata. Pemahaman ini yang teman-teman harus mengajak semua orang punya pemahaman luas. Kalau hari ini hadir sekian orang dan masing-masing bisa berjumpa pada 5 orang di keluarga masing-masing, dan kebetulan keluarga kita pemangku kepentingan baik di lembaga tertentu manapun, usaha ya. Jadi kita sebagai pelaku dulu, dan kalau dunia akademisi, saran saya pertama adalah bikin dari edukasi harus berusaha. Lalu kalau ada 1-2 dosen yang melakukan perubahan, dia bisa melakukan kajian. Muridnya nggak lihat aku melakukan ini. Atau kita bisa minta para dosen sampaikan ke terus-terusan, sama gerakan ini harus apa ya, mengubah pandangan sempit bahwa inklusi disabilitas bukan melulu masalah dana, tapi juga bisa melakukan kebijakan inklusi dengan meminta dosen menggunakan macam-macam metode, macam-macam media. Kalau misalnya dosen punya kesibukan luar biasa, bisa membentuk layanan disabilitas, merekrut mahasiswa sebagai pendamping relawan, sehingga lembaga inilah yang akan menjadwalkan misalnya pos B ke rumah si A untuk bacakan, dengan dimulai melakukan assessment, memanggil semua mahasiswa disabilitas, menanyakan apa yang menjadi kebutuhan dan kita yang itu dengan maksud mengurangi. Ya, jadi ini adalah edukasi secara kontinu bertahap. Yang kedua adalah tunjukkan kebijakan-kebijakan inklusi atau perilaku inklusi agar kita bisa contoh-contoh konkret yang sederhana, yang murah, yang tidak perlu menggunakan dana, tapi berjalan oleh diri kita. Itu mungkin beberapa saran saya, atau sampai akhirnya bisa apa ya, menjadi role model dari dosen, karyawan, menjadi role model untuk sesama dosen dan karyawan. Terima kasih. Ya, ini masih ada satu pertanyaan Bu Mimi, mohon untuk disematkan dijawab. Bagaimana meningkatkan eksistensi terutama yang disabilitas netra di masa pandemi? Karena semua hal kan serba online dan dari rumah. Begitu, ini dari Miftahul Jannah. Terima kasih. Karena waktunya sudah hampir habis ini. Silakan. Saya bisa sampai jam 11 ya. Oke. Jadi kalau masih ada penanya lagi silakan masukin dalam chat ya. Jadi teman-teman, kalau untuk disabilitas netra saya sendiri memang awalnya semua serba online ya. Jadi internet pun sebenarnya, website pun terus selalu diperbarui inovasi, dan isu internet, digitalisasi sebenarnya sudah lama gitu ya. Beberapa teman saya yang disabilitas netra, mereka sangat handal dengan internet ini gitu kan, teknologi komunikasi kan. Jadi memang kami punya namanya screen reader, pembaca layar, yang bisa ini software yang bisa kita pasang di laptop atau di handphone kami masing-masing. Sehingga dengan software ini ya,
pembaca layar ini, kami bisa membaca pesan WA, IG, atau apapun ya. Tetapi memang yang sedang terus kami perjuangkan adalah desain website atau desain IG yang harus akses oleh pembaca layar kami gitu ya. Jadi misalnya sekarang Zoom ini cukup oke, jadi saya bisa mandiri kapan saya mute, kapan saya unmute dan lain sebagainya gitu ya. Kapan saya masuk ke ruang Zoom, tetapi ada satu hal sulit ya, ada poin-poin tertentu misalnya ke layar chat. Nah ini kadang-kadang scriptnya nggak baca nih sampai ke chat gitu ya. Jadi pembaca layar ini nggak bisa membaca lambang atau gambar. Jadi kalau pesan-pesan yang disampaikan atau instruksi yang disampaikan dalam bentuk lambang atau warna atau gambar, dia nggak ngomong. Berarti masalahnya bukan di saya, tapi bagaimana nanti pembuat Zoom ya, Zoom ini ya, desain Zoom-nya ini atau website dan sebagainya harus memperhatikan pembaca layar kami. Di masa digital ini, masa pandemi ini kami cukup oke bisa melakukan transaksi atau komunikasi secara online, bahkan untuk belanja-belanja secara online pun bisa, bahkan untuk melakukan transaksi secara online pun ya, misalnya e-banking, mobile banking itu bisa. Tetapi memang kami masih belum bisa, maksudnya belum bisa sepenuhnya, katakan bisa sekitar 60%, yang persennya masih tergantung, masih bertanya pada orang, kan? Sehingga kami masih berjuang dengan bank tertentu yang mengeluarkan mobile banking, internet banking, dan mereka mendesain ya, internet bankingnya bisa diakses oleh pembaca layar kami. Ya, jadi kami bersyukur dan puji Tuhan bahwa perkembangan di dunia digital ini menolong kami juga untuk bisa melakukan interaksi secara online ya. Jadi ada pembaca layar yang dulu memang menjadi sangat mahal, sekarang ini kita punya banyak pilihan ya, bahkan ada di open source ya. Semoga menjawab. Jadi untuk teman-teman disabilitas netra atau anggota keluarga yang punya anggota keluarga disabilitas netra, nggak perlu khawatir untuk masa depan dalam belajar. Kita punya banyak hal yang bisa berkembang dengan era teknologi ini. Terima kasih. Silakan yang lain kalau ingin diskusi. Oke, terima kasih Bu Mimi. Ini juga sudah mendekati waktu berakhir, jadi kami mohon untuk Ibu memberi closing statement atau pesan-pesan yang mungkin bisa menjadi rekomendasi teman-teman dalam melakukan pembelajaran, terutama berkaitan dengan pendampingan sosial. Terima kasih. Baik, teman-teman, saya berterima kasih atas acara ini. Saya bersyukur bahwa semakin banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mengadakan edukasi dalam rangka HDI. Pesan saya pertama pada pihak kampus, terutama prodi sosial, mungkin kita bisa adakan acara seperti ini menjadi pilihan umum yang tidak karena sebuah event yaitu HDI, ya, tetapi di samping HDI kita bisa melakukan kegiatan kuliah umum dengan tema-tema disabilitas mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ya. Juga saya mendorong motivasi dan semangat teman-teman untuk melakukan penelitian dalam skripsi teman-teman dalam urusan disabilitas ini. Ya, karena teman-teman dengan disabilitas ini adalah individu yang unik sama dengan kita semua, hanya mempunyai perbedaan cara hidupnya. Semakin banyak kita melakukan riset tentang disabilitas, saya yakin perubahan akan semakin cepat. Ya, yang berikutnya sebagai pendamping sosial, sebagai teman-teman yang sudah komitmen jurusan ilmu kesejahteraan sosial, ya teman-teman, kita mendampingi teman-teman dengan disabilitas bukan hanya memperhatikan kesejahteraannya, tapi juga kesetaraannya. Ya, bagaimana memberikan kesejahteraan dan kesetaraan pada mereka. Karena mereka mempunyai kebutuhan dan hak yang sama, tapi perlakuannya harus disetarakan. Setara dalam arti kalau kita memberikan buku teks kepada anak, sedangkan teman-teman harus berikan buku braille
naik pakai tangga, ya. Kalau teman-teman pengguna kursi roda harus menggunakan lift di kereta setara. Jadi kalau teman-teman bisa menulis di bangku kuliah dengan tangan kanannya, karena meja ini sebelah kanan, kita harus siapkan bangku kuliah dengan meja sebelah kiri setara untuk teman-teman kita yang tidak. Ya, jadi hak yang sama bisa diberikan, bisa diperoleh oleh kami dengan perlakuan setara. Nah, terakhir, perolehan perlakuan setara baru bisa maksudnya kesejahteraan baru bisa dirasakan kalau teman-teman bisa memberikan perlakuan setara. Dan perlakuan setara baru bisa diberikan kalau teman-teman mempunyai mindset atau yang baru apa itu disabilitas. Jadi, akuilah kami sebagai individu yang unik dan keunikan kami ada dalam keragaman masyarakat. Jadi kalau ada kami di kelas teman-teman, ya, jangan dikatakan ya, tetapi rangkullah kami sebagai sahabat yang mempunyai perbedaan dalam hidup. Itu teman-teman memandang teman-teman kita yang punya warna berbeda, nama yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda. Akhir, lalu teman-teman bisa melakukan apa yang teman-teman bisa butuhkan sebagai lingkungan yang bisa mengurangi hambatan. Ya. Terakhir sekali, mari bersahabat banyak dengan teman-teman. Karena ketika kita bersahabat dengan teman disabilitas, pasti akan memberikan manfaat lebih buat kita. Terima kasih. Ya, jadi itulah yang beliau sampaikan. Jadi pada kesimpulannya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, bahwa disabilitas hingga hari ini adalah sebuah konsep yang masih terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dan kemudian kita juga perlu lebih banyak lagi belajar bagaimana cara berinteraksi yang baik terhadap orang dengan disabilitas, sebab disabilitas terjadi karena ketidakaksesan publik dan juga kekurangan kita dalam menerima atau kekurangan kita dalam melakukan penerimaan terhadap penyandang disabilitas. Lebih lanjut, semoga apa yang kita diskusikan di pagi hari ini bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan teoritis dan praktis untuk teman-teman sekalian. Semoga diskusi-diskusi semacam ini dapat terus berlanjut dan tentu dengan pembahasan yang terus berkembang dan lebih banyak lagi membawa kemanfaatan untuk semua, tidak hanya untuk disabilitas tetapi juga untuk teman-teman sebagai pekerja sosial yang tentu sangat akrab dengan kondisi lapang yang sangat beragam. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Teguh Kasyanto selaku pembawa acara. Apabila ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf yang tiada batas. Terima kasih atas segala kesempatan dan waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.